Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dustur agama ala dargi wa ala batin wa ya ala nabudi wa nur amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali ditakdir oleh Allah bisa bersama-sama untuk mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk karena Nabi Muhammad, duduk di sini bukan karena apa-apa, tapi karena untuk menghidupkan ilmu yang menjadi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahyani, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan ajaranku, dan ajaran Nabi yang terbesar adalah ilmu beliau, ilmu warisan beliau, kita hidupkan. Kita bersama-sama menghidupkan ilmu beliau walaupun sepekan sekali, maka barang siapa yang seperti itu sama dengan dia telah menghidupkan aku. Seakan-akan di antara kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu insya Allah kita semua akan terhindar dari segala musibah. Dalam riwayat lain, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, maka dia kana ma'i fil jannah, dia akan bersama aku kelak ada di surga ya Allah. Kita di sini kumpul untuk menghidupkan ilmunya Nabi, maka insya Allah kalau kita ikhlas dan benar dalam niat, kita kumpulnya kita ini akan membuahkan kumpulnya kita bersama Nabi Muhammad di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Hadirin semua yang dirahmati Allah, kita masuk pada hikmah nasihat dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-47. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidaran amin. La tatsruk, janganlah kamu meninggalkan ad-dzikra, kepada zikir, mengingat Allah. Li adami hudurika ma'allahi fihi, karena belum hadirnya engkau bersama Allah di dalam zikir tersebut. Kalau kita berzikir, kalau kita ibadah belum khusyuk, maka jangan ditinggalkan, terus saja. Kenapa? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi, karena lupamu dari adanya zikir kepada Allah, asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, itu lebih besar daripada lupamu di dalam adanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ibadah, hati kita belum bisa fokus, lisan kita berzikir tapi hati kita masih ada di sana di sini, tidak ikut berzikir. Badan kita sholat tapi hati kita pikirannya melayang kemana-mana, tidak apa-apa, terus seperti itu. Terus aja berzikir, terus aja ibadah. Karena kalau kita tidak ibadah, tidak berzikir, maka kita rugi dua. Lisan kita tidak berzikir, tidak ibadah, dan hati kita juga kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Mending lisannya ibadah, mending badannya ibadah, walaupun hatinya belum bisa khusyuk, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita tetap kokoh dalam berzikir walaupun hati masih lupa, fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflah ila dzikrin ma'a wujudi yaqda. Maka semoga Allah akan mengangkatmu dari zikir dengan hati yang kosong masih lupa kepada zikir dengan hati yang ingat nantinya. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdudan ila dzikrin ma'a wujudi hudur, dan dari berzikir bersama hati yang ingat naik lagi kepada zikir dengan hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudur ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin,
Dan dengan berzikir bersama hati yang hudur, naik lagi pada zikir bersama tenggelam di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma siwal madkur, tenggelam amma siwal madkur, dari selain Allah, selain yang disebut yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan tidaklah itu semua bagi Allah adalah sulit. Tidak sulit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini beliau itu ngajari kita agar jangan berputus asa dengan ibadah. Walaupun ibadah kita masih secara dohir aja, badan kita sholat kita belum bisa khusyuk. Itu kan ada hadis, orang yang sholat tidak khusyuk tidak diterima sholatnya. Udah nggak apa-apa, sholat aja. Kemudian mulut kita berzikir, hati tidak khusyuk, hatinya masih di pasar, hatinya ingat jualan, ingat ini itu, tidak apa-apa, tetap zikir aja. Jangan malah, wah itu kan ada riwayat hadis kalau kita sholat kita zikir tidak ingat sama Allah, tidak diterima sama Allah, percuma, tidak usah sisan mas. Jangan, karena ada kaidah ma la tudraku kulluh la yutsraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya dengan dohir batin, pengennya ya dohir ibadah, batinnya khusyuk, itu sempurnanya. Tapi kalau belum bisa, maka jangan ditinggalkan dua-duanya. Jangan ditinggalkan semuanya. Oh saya bisanya dengan badan dulu, hati belum khusyuk, nggak apa-apa, tetap ibadah. Oh saya zikir sama Allah dengan mulut saja, hati belum khusyuk, nggak apa-apa, zikir aja. Jangan malah ditinggalkan dua-duanya, akhirnya kita rugi nanti. Nah, kenapa seperti itu? Walaupun dengan badan, walaupun dengan mulut saja hati kita belum khusyuk, tapi tetap mau zikir, tetap mau ibadah. Masalah diterima ndak, udah serahkan sama Allah. Yang penting lisan kita zikir, tubuh kita ibadah ini, kita berusaha untuk ada peningkatan, berusaha untuk khusyuk. Walaupun belum bisa, tidak masalah, terus saja. Kenapa? Karena kalau orang itu dia ibadah dengan dohirnya atau zikir dengan lidahnya saja, tapi dia tetap zikir, itu nanti Allah bisa mengangkat dia yang semula zikirnya dengan lisan saja, hatinya juga akan lama-lama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya orang itu kalau yang keluar dari mulutnya ini sesuatu yang jelek, senangane biso, senangane keluar kata-kata kotor, ini cuma di lisan, tapi kalau terus istiqomah seperti itu, hatinya jadi jelek nanti. Hatinya juga akan kotor. Yang ada di lisan, di dohir ini nanti bisa masuk ke dalam. Begitu juga kita zikir, bisanya dengan lisan, belum bisa khusyuk, tidak apa-apa. Dari lisan ini nanti akan nular sampai ke dalam hati. Kalau kita tetap istiqomah, maka Allah akan membuka hati kita sehingga nanti bisa sedikit demi sedikit akan khusyuk, akan menikmati dalam berzikir. Karena zikir ini penting. Zikir itu mengingat Allah, boleh dengan ucapan, boleh dengan perbuatan, kita sholat, itu semuanya adalah tujuannya berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Zikir itu mengingat Allah. Kita hidup di dunia ini sadar hidup saya ini yang menghidupkan Allah. Saya ini di dunia ini yang ngasih semuanya Allah. Kesadaran seperti itu diperlukan dalam kehidupan ini sehingga tidak jadi orang yang seenaknya sendiri di muka bumi ini. Kalau sadar saya ini hidup dikasih oleh Allah, nanti akan kembali ke Allah, maka perilakunya di dalam dunia ini, di atas dunia ini pasti akan terarah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita berzikir ibadah masih dengan dohir saja tidak masalah, teruskan. Nanti fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'wujudi ghafla ila dzikrin ma'wujudi yaqda. Nanti Allah sendiri yang akan beri pertolongannya. Kalau kita tetap seperti itu istiqomah, nanti Allah yang akan menaikkan kita ke derajat dzikir selanjutnya. Nah, dzikir ini penting, mengingat Allah itu sangat penting. Bahkan Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi menyatakan ad-dzikru unwanul wilayah wa manarul wuslah. Berzikir
kita mulai dengan lisan kita, mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadikan Allah ridho. Dzikir Allahu Akbar, la ilaha illallah atau sholawat. Berzikir itu, lisan yang basah dengan dzikir itu adalah unwanul wilayah, adalah tanda kewalian, tanda orang dicintai oleh Allah. Tanda yang paling gampang itu lisannya sering berzikir, lisannya sering keluar kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lisan kita dihiasi dengan zikir, maka itu tanda kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau lisan orang itu dipenuhi dengan kata-kata jorok, kata-kata yang jelek, ya kebalikannya berarti tanda dia dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu gunakan lisan kita untuk selalu berzikir atau berkata-kata baik, sehingga kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Zikir ini diperintah sama Allah. Fadhkuruni, fadhkuru, berzikirlah kalian wahai hamba-hambaku. Ingatlah kalian wahai hamba-hambaku ni kepada aku. Adhkurkum, aku akan mengingat kalian. Kalau kalian mengingat aku, berzikir kepada aku, maka aku pun akan mengingat kalian. Akan diberi kehidupan yang tentram, yang bahagia dan seterusnya. Sebaliknya, kalau orang itu lupa kepada Allah, lalai dari Allah, maka Allah pun melupakan dia. Dia hidupnya akan semakin sengsara dan tidak ada bahagianya. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun kaya. Kalau dia lupa kepada Allah, maka dia akan semakin sengsara dengan kehidupan dan kekayaannya, menjadikan dia tambah sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi juga menyatakan, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma yadhkuruni in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Aku ini tergantung prasangka hambaku, dan aku bersama hambaku ketika dia mengingat aku, berzikir kepadaku. In dzakarani fi nafsi, kalau dia berzikir dalam dirinya sendiri, berzikir sendirian, mengingat Allah sendirian di tengah malam, atau pas dia duduk sendiri dia sambil berzikir. Kalau sekarang kan pas nonton apa bola apa sambil zikir, kan bisa. Zikir itu ibadah yang paling gampang. Kalau capek dengan lisan, dengan hati, Allah la ilaha illallah, Allah akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Zikir ini ibadah yang paling gampang. Barang siapa yang berzikir di dalam dirinya, maka aku pun akan menyebut namanya di dalam zatku. Kalau ada orang menyebut nama Allah sendirian, Allah pun menyebut namanya. Dan jika dia menyebut namaku, mengingat aku di keramaian, di halayak, maka aku pun akan menyebut namanya di halayak penduduk langit, yaitu di depan para malaikat, yang mana perkumpulan itu lebih mulia daripada perkumpulan yang ia ada di dunia. Kalau ada orang berzikir di depan orang banyak, maka Allah pun menyebut namanya di depan para malaikat, dibangga-banggakan di depan para malaikat. Karena itu ada sebagian ulama itu, orang soleh itu dia ngomong sama temennya, aku tahu kapan Allah ini menyebut namaku. Kapan Allah itu menyebut namaku? Aku ini tahu namaku diumumkan di depan malaikat, saya tahu kapan. Loh, kok hebat kan kamu? Iya, saya tahu kapan nama saya disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya, dibangga-banggakan. Kapan? Yaitu ketika aku berzikir bersama orang-orang di majelis atau di perkumpulan semacam ini, aku berzikir, kita semua berzikir, maka nama-nama kita akan disebut oleh Allah di perkumpulannya para malaikat. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga di Al-Quran itu banyak
memfirmankan, memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah baik dengan lisan, dengan perbuatan atau dengan hati. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan mengingat yang banyak. Zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bisa sambil berdiri, jalan ke pasar, zikir bisa. Allah, 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 Allahumma sholli ala Muhammad, la ilaha illallah, dan seterusnya. Atau sambil ibu-ibu misalkan sambil masak, zikir, baca sholawat, bisa. Zikir itu semua orang bisa melakukan dalam keadaan apapun dan dimanapun. Bahkan di dalam WC, kamar mandi, zikir bisa. Ya, boleh. Tapi nggak pakai lisan, zikirnya dalam hati. Boleh, tidak apa-apa, daripada hatinya ngelantur. Malah lebih bagus zikir sampai di dalam kamar mandi pun zikir. Itu zikir ini adalah amalan yang paling mudah untuk dilakukan siapapun dan tanpa modal. Capek pakai mulut tadi, pakai hati dan seterusnya. Seenaknya sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi sampai menganjurkan kita untuk banyak zikir, sampai beliau mengatakan apa? Aktsiru dzikrallah, wahai umatku, perbanyak berzikir kepada Allah. Hatta yaqulu majnun, sampai orang-orang melihat kamu itu nganggap kamu orang gila. Orang gila ini. Perbanyak zikir sama Allah sampai orang-orang mengatakan kamu gila. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu dipraktekkan sama sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar itu Pak, setiap saatnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan kalau orang sekarang ya, sampai beliau ketika ngurusi atau ada urusan sama orang, di sela-sela omongan itu beliau sela-selai dengan kalimat la ilaha illallah. Ada orang ngomong gitu, pas orangnya ngomong beliau diam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau pas beliau ngomong kemudian diam sebentar, la ilaha illallah. Sela-selanya itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kayak orang diwawancara gini, kita itu biasanya kan pakai gitu. Nah Sayyidina Abu Bakar enggak, pakainya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. nya diganti la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Baru kalau ingat ngomong lagi. Seperti itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu luar biasa beliau. Di setiap fikul ahyani, di setiap keadaan beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi ngomong itu tadi, berzikirlah, perbanyak sebanyak-banyaknya zikir hingga orang-orang menganggap kamu gila. Kalau ada orang bawa tasbih, di mana-mana bawa tasbih. Mungkin kalau sekarang dianggap aneh, bahkan gila. Nunggu dodolan tasbihan. Allah sallallahu. Berapa? 5.000. Oh sallallahu. Dianggap gila kan? Aneh lagi. Jangan tasbih toh. Padahal itu yang dianjurkan seperti itu. Coba sekarang tasbih diganti HP. Itu 5.000. HP-an ini. Aneh apa enggak? Enggak gila. Masya Allah, kita ini sudah begitu jauh dengan kebiasaan orang soleh dulu. Orang soleh dulu pakai tasbih terus, megang tasbih terus, jaga toko tasbihan sambil nunggu pembeli, ngelayani sambil megang tasbih. Itu dianggap gila kalau sekarang. Tapi nek HP ya, walaupun saya tuku gak didelok 5.000, juga dianggap gila. Bos biasa itu. Iki wong maju yang ini. Malah padahal sebetulnya yang gila itu siapa? Yang gue tasbih mesti HP yang ini. Yang gila itu siapa? Masya Allah, inilah kemunduran umat ini sudah begitu mundur sehingga yang ibadah sampai dianggap asing, aneh, bahkan kalau perlu gila, dianggap gila. Yang bukan ibadah sebetulnya kalau dilihat di zaman dulu, orang-orang dulu lihat orang sekarang, apa-apa HP, suami istri jago HP, anak bojone ngarep HP,
Anak juga sama, bapak ibu sekarang gak urus HP. Yang dekat jadi jauh gara-gara HP. Yang jauh jadi dekat. Masya Allah. Ini kalau dilihat secara kalau dipandang secara normalnya aslinya, orang sekarang ini jauh lebih aneh sebetulnya. Daripada orang dulu yang pegang tasbih. Sing aneh wong saiki aslinya. Goro-goro HP itu kadang-kadang anaknya mainan nggak tahu aku jelungup tiba nggak ngerti. Nah, sebetulnya yang aneh itu bukan orang-orang dulu, orang yang bawa tasbih, bukan, tapi kita ini sebetulnya orang yang aneh. Orang yang sangat aneh itu orang sekarang. Karena itu kembali kita kepada kebiasaan orang-orang dulu, banyak zikir. Jangan malu, kalau kita tidak malu pakai HP kemana-mana megang HP, maka tasbih jangan malu juga. Seharusnya begitu. Kalau nggak tasbih ya pokoknya zikir udah. Taruh di aplikasi HP kan ada aplikasi tasbih itu ada. Ya dipakai itu HP-nya untuk zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau nggak mau hitungan, kalau orang-orang soleh seperti guru kita Dr. Masugaf itu, beliau kalau pesan beliau kalau pesan baca sholawat tanpa hitungan. Dikira sama Allah, baca sholawat sebanyak-banyaknya tanpa hitungan. Seingatmu sudah, bangun tidur ingat Nabi, sholawat. Seingatmu, mau kemana pun sholawat. Kita disuruh baca sholawat tanpa hitungan. Dihitungi boleh 1 hari 300 atau 100, istiqomah kan. Mungkin pertama 100, nanti 300, kalau bisa nanti sampai 1000, istiqomah terus seperti itu. Maka itu adalah suatu hal yang menjadikan tanda kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dikatakan ad-dzikru mansyurul wilayah, faman wufiqa lidz-dzikri faqad u'diyal mansyur, wa man sulibat dzikra faqad uzil. Dzikir itu adalah pamflet pengumuman kewalian. Kalau ada orang yang sering dzikir, itu sama dengan diumumkan bahwasanya orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kita senangannya lisan kita dzikir, itu Allah ngasih pengumuman kepada kita, kamu ini akan menjadi orang yang aku cintai. Tanda itu, Pak. Nah, lisan kita dzikir, seneng ngomong apik, itu tanda dari Allah, pengumuman. Kalau bahasa sekarang spanduk dari Allah, kamu akan dipilih jadi orang yang dicintai oleh Allah. Tanda. Sebaliknya kalau orang itu lisannya berat dzikir, tidak pernah keluar dzikir dari lisannya. Kalau udah ngomong rasanya orang ringannya tidak karuan. Kalau kata-kata jorok, kata-kata yang kasar, gampang keluar. Wah, ini kebalikannya berarti. Itu pengumuman dari Allah bahwasanya kamu ini adalah jadi orang yang dibenci, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ayo kita rubah lisan kita ini untuk keluar, tidak keluar dari lisan kita kecuali dzikir, kecuali kalimat-kalimat yang menjadikan Allah ridho. Nah, dzikir ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, dzikir secara zahir dengan lisannya aja tapi hatinya tidak khusyuk. Ini dzikirnya orang-orang disebutkan di sini itu adalah dzikirnya al-uqala. Dzikirnya orang-orang yang orang-orang yang dia ini adalah orang yang mau masuk pada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian kalau dzikir itu disertai dengan hati yang khusyuk, maka itu adalah dzikrul uqala. Itu dzikirnya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau sudah khusyuk nanti akan ada di hati itu namanya hudur. Hudur itu merasa hadir, merasa rindu sama Allah. Bukan khusyuk lagi, tapi sudah dipenuhi dengan rindu sama Allah, cinta sama Allah. Hatinya seakan-akan hadir, dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dzikir itu diistiqomahkan bisa sampai seperti itu. Kalau terus lagi maka bisa sampai pada ghaibah. Ghaibah itu hanyut di dalam tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dzikir dengan lisan, dengan zahir, dan kemudian tingkatan selanjutnya dzikir lisan dan hati, kemudian tingkatan selanjutnya hadir, seakan-akan
seakan-akan hadir di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dia akan jadi orang yang hanyut di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau ghaibah tadi itu. Nah, karena itu walhasil intinya kalau sudah zikir dengan hati yang khusyuk itu tadi orang-orang cerdas. Diteruskan hatinya jadi hadir, seakan-akan hadir bersama Allah. Itu zikirnya para ulama. Kemudian kalau ditingkatkan lagi zikir ma'al ghaibah, jadi hatinya dia ini tenggelam dalam cinta kepada Allah, itu zikirnya para wali. Wali-wali itu Pak sudah tenggelam dalam samudra cinta kepada Allah. Sampai mereka itu kalau mau ngomong sama orang itu memaksakan diri. Lagi sadar. Ya, memaksakan diri baru sadar. Seperti orang itu mau ngantuk, menikmati ngantuknya kan, dijak ngomong, negat maksud melek-melek ya, gak paham apa yang dia omongkan. Para wali itu begitu, ngantuk alias tenggelam dalam cinta sama Allah, dalam samudra cinta sama Allah, sampai kadang-kadang mereka tuh lihat yang ada di depannya ini nggak tahu, sudah nggak kenal sama-sama, nggak tahu nikmati diri sama Allah. Kalau ada orang ngomong, baru dia memaksakan diri untuk melek ibaratnya, baru dia jawabi. Wali itu begitu, ada yang seperti itu, ada yang dia tenggelam di dalam zikir kepada Allah, akhirnya dia nggak kenal siapa-siapa, seperti orang gila, kayak orang gila. Jadinya seperti wali majdub. Wali majdub itu wali yang sudah tenggelam dalam samudera kepada Allah dan dia sudah nggak sadar, dirinya ini sudah nggak sadar. Nah, perbedaan orang gila sama wali yang jadab atau majdub itu kalau orang gila itu kan jelas dia ini gila. Kemudian kalau yang wali majdub, ini wali majdub apa orang gila? Nah, kalau sebagian orang dulu pernah saya tanyakan ke salah satu guru saya ini, membedakan ini orang gila atau walinya Allah yang majdub, yang dia sudah nggak bisa mengendalikan dirinya, ingat sama Allah tok, itu bagaimana? Kasih uang. Dia ini orang gila apa sing gaya wali, kayak orang duit. Bisa bedakan uang pada ini 50, 100 antara uang itu bisa pada. Oh, kalau nggak bisa berarti dia ini betul-betul wali atau dia ini orang gila. Nek wali sama orang gila nggak bisa bedakan. Nek bisa, berarti pura-pura jadi wali, ngapusi. Karena itu timbul pertanyaan juga. Nah, berarti kalau kita ini banyak zikir nanti jadi gila? Enggak juga. Banyak zikir itu kalau zikir-zikir yang dianjurkan seperti sholawat, la ilaha illallah, itu kan dianjurkan sama Allah, dianjurkan sama Rasulullah. Maka seperti itu tidak ada masalah. Tidak ada efek sampai seperti itu, tidak ada. Semakin banyak semakin bersih hati, semakin bagus. Nah, biasanya yang sampai jadi kayak orang gila itu kalau dia ini mengamalkan zikir-zikir khusus tanpa ijazah dari gurunya, nggak punya ijazah dari guru, dia mengamalkan zikir-zikir itu dengan porsi yang berat, artinya dia kebanyakan bacanya dan tanpa ijazah, itu yang berbahaya. Zikir-zikir khusus seperti hizib dan seterusnya itu harus dengan ijazah dan porsinya harus benar. Maksudnya kalau suruh baca 3 kali dari gurunya ya 3 kali aja, jangan dibaca lebih. Itu nanti bisa menjadikan orang kayak orang gila nanti, kebanyakan zikir. Nah, itu kalau zikir-zikir yang lakon-lakon. Kalau zikir-zikir umum, la ilaha illallah, enggak apa-apa, sampai baca satu hari 100.000 kali enggak apa-apa, malah bagus. Sholawat 100 kali, 100.000 kali, 1.000.000 kali malah bagus. Kalau zikir-zikir yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ala kulli hal, intinya jadilah kita orang yang ahli zikir, karena itu adalah pengumuman dari Allah. Kalau lisan kita sering zikir, itu tandanya kita diberi pengumuman oleh Allah, bahwasanya kita akan masuk jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Dan semoga kita semua dijadikan orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.